Selamat malam, mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Kevin Murati Manalu, Prodi TMP3C NIT 2130621. Di sini saya akan menjelaskan yaitu terkait alur dinasan masinis mulai saat berdinas sampai akhir sampai dia berdinas secara rute. Itu yang pertama, yaitu mulai atau awal saat berdinas, yang dimana yaitu hadir dan lapor di kantor UPTKA selambat-lambatnya 45 menit sebelum jam keberangkatan pelayanan ditugaskan. Selanjutnya itu melihat dan memastikan jadwal dinasan sebagai masinis dan asisten masinis. Ketiga, mengisi daftar hadir pegawai. Keempat, yaitu melihat, membaca, dan memahami pengumuman dan instruksi yang terdapat pada papan pengumuman di kantor UPTKA yang meliputi A, yaitu peraturan dan instruksi selama bertugas. Yang selanjutnya B, yaitu peraturan lainnya yang berkaitan dengan operasi perjalanan kereta api. Selanjutnya itu melaksanakan pemeriksaan kesehatan serta asesmen singkat dan memeriksa surat keterangan kesehatan, dan apabila hasil pemeriksaan kesehatan nyatakan tidak layak jalan, maka awak KA digantikan dengan awak KA cadangan. Ini selanjutnya masinis dan asisten masinis wajib menunjukkan kepada JPAK atau penyelia untuk memeriksa kelengkapan sebagai berikut, yaitu A, tanda kecakapan yaitu O6202 O64 dan sertifikat ASP. Selanjutnya surat keterangan kesehatan. Yang selanjutnya C itu Jamat Center. Yang kedua itu handphone dalam keadaan off ketika di bawah. Selanjutnya itu masinis dan asisten masinis wajib mengikuti asesmen singkat meliputi A, yaitu wawancara. Selanjutnya tes tunjuk sebut semboyan sesuai dengan lintas pelayanan ataupun perjalanan yang akan dijalani. Selanjutnya itu menandatangani surat pernyataan siap dinas. Itu apabila hasil asesmen atau wawancara singkat tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka awak sarana KA diganti dengan awak cadangan. Setelah dinyatakan lulus bersyarat, maka JPAK atau penyelia akan memberikan tabel kereta api O100 dan surat pernyataan dinas. JPAK atau penyelia memberikan tabel kereta api O100 bentuk 93 untuk pemberitahuan kepada kereta penolong, dan bentuk 94 pemberitahuan terhadap peristiwa luar biasa. Selanjutnya itu melaksanakan serah terima lokomotif bersama pengawas urusan lokomotif atau PUL, menerima T200 dan cek go-no-go item, memeriksa kelengkapan inventaris, mencoba putaran diesel atau lokomotif atau KRD, mencoba fungsi pengereman bekerja dengan baik, mencoba maju mundur untuk memeriksa fungsi pembalik arah bekerja dengan baik. Selanjutnya melaksanakan yaitu langsiran bersama juru langsir setelah juru langsir mendapat perintah dari PPK atau PAP untuk menggandeng lokomotif dengan rangkaian. Selanjutnya itu melaksanakan percobaan pengereman dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu A, percobaan rem statis dengan dibantu oleh petugas PUK dan TK serta disaksikan oleh konduktor dan asisten masinis. Yang B, percobaan rem dinamis ke depan. Selanjutnya, dalam percobaan pengereman sebagaimana dimaksud pada sebelumnya mengalami kerusakan, maka akan dilakukan perbaikan. Selanjutnya itu mengambil lapka dari PPK atau PAP. Setelah mengambil lapka dari PPK atau PAP, masinis dan asisten masinis melakukan tindakan sebagai berikut. Selanjutnya A, bersiap dalam kabin, memeriksa, membacakan tabel O100, catatan yang berada dalam lapka yang telah diterima oleh dari PPK atau PAP. Selanjutnya yaitu untuk penggantian awak KA di stasiun, melakukan serah terima masinis dan asisten masinis, bersiap dalam kabin, dan memeriksa dan serta membacakan O100 dan catatan dalam lapka, serta memeriksa indikator-indikator dalam lokomotif KRD, KRDE, dan KRL. Melapor kepada PPKP untuk menggunakan laci masinis tentang nomor KA, nomor lokomotif awak kereta,
dinas serta fungsi gonogol item dengan baik. Selanjutnya memastikan fasilitas KA sesuai dengan keadaan aman seperti sinyal whistle dengan lainnya. Pada saat akan berangkat, masinis memperdengarkan semboyan 35 dengan meyakinkan semua posisi dengan aman, dan setelah meyakinkan PPK atau PAP telah memberikan semboyan 40 dan kondektur telah memberikan semboyan 41. Dalam hal KA tidak dibantu oleh kondektur, masinis melakukan semboyan 35 serta meyakinkan sinyal keluar sudah aman setelah meyakinkan PPK telah memberikan semboyan 40. Melakukan percobaan rem dinamis sebelum KA atau kereta api meninggalkan stasiun, memastikan bahwa fungsi pengereman dengan baik. Dalam hal percobaan pengereman dilakukan, maka masinis harus menghentikan KA, melaporkan kejadian kepada PPKA atau memberitahukan kondisi pengereman. Kemudian masinis kembali ke stasiun setelah mendapat perintah dari PPKA atau PAP, memeriksa O23 atau bentuk O23 terkait izin lokomotif KRD KRL, bertugas serta memberikan lapka kepada petugas yang berjalan, memeriksa lapka sekaligus mencatat identitas dirinya. Selanjutnya itu menggunakan radio masinis dengan baik, dan selama perjalanan kereta api, masinis dan asisten masinis wajib melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, masinis dan asisten masinis selalu fokus terhadap sinyal dan semboyan dan aktif dalam tunjuk sebut semboyan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu tunjuk sebut semboyan dilakukan oleh masinis dan asisten masinis pada saat menjalankan dinas sebagai awak kereta api di dalam kabin lokomotif, KRD, KRL, dan juga pada saat pandangan asisten masinis terhadap semboyan dengan jelas, maka tunjuk sebut semboyan dilakukan oleh asisten masinis. Kemudian melihat kedudukan oleh masinis yang mendengarnya dengan tindakan yang sesuai dengan semboyan tersebut. Selanjutnya pada saat pandangan asisten masinis terhalang atau tidak dapat melihat semboyan, maka tunjuk sebut dilakukan oleh masinis. Kemudian dari asisten masinis yang mendengarnya setelah yakin melihat semboyan tersebut. Apabila hanya melihat semboyan dari satu sisi saja, baik dari sisi masinis atau asisten masinis, maka yang melihat harus tunjuk sebut. Sisi yang tidak melihat semboyan harus memastikan bahwa semboyan sudah tunjuk sebut, dan sisi yang bisa melihat semboyan tersebut, jika masinis melewati stasiun, kita memastikan 100 melihat apakah stasiun tersebut tanda berhenti atau langsung. Kemudian pada saat memasuki whistle-nya sudah dengan arah yang benar atau tidak di jalurnya yang akan dituju tersebut. Jika dalam perjalanan yang perlu diperhatikan saat masinis melewati stasiun, memastikan bahwa terdapat semboyan satu baik KA maupun PAP, masinis harus memperdengarkan semboyan 35 pada saat perhatian dari warga atau penduduk setempat. Kemudian pada saat memasuki stasiun, pada saat percobaan pengereman, ketika masuk ke terowongan, jembatan harus membunyikan semboyan 35. Masinis dalam mengoperasikan kereta apinya berpedoman dengan O100 yang terdiri atas 8 kolom, diantaranya kolom paling kiri adalah letak kilometer, sebelahnya atau kolom kedua nama stasiun yang berkaitan dengan letak kilometer tersebut. Selanjutnya, ketiga nama kecepatan operasi, keempat kecepatan maksimum, kelima jam letak, keenam jam berangkat, ketujuh kolom keterangan yang biasanya berisi dengan catatan persilangan disusul ataupun tidak disusul. Yang terakhir yaitu ke-8 kolom memasuki jalur buku yang tidak melalui stasiun sesuai buku. Dalam nomor 100 juga ada nama stasiun yang dikotak dan digarisbawahi, di mana apabila stasiunnya diberi kotak maka stasiun tersebut memiliki sistem 0. Stasiun di Bayangkara di garis bawahi itu terbagi menjadi dua juga, yaitu garis tipis, yaitu di mana stasiun pemisah, dan stasiun garis tebal, yaitu stasiun tersebut terdapat di lokomotif. Pada saat lokomotif terjadi gangguan di lintas, pertama kita harus menghubungi PPKP meminta arahan. Apabila kita memerlukan lokomotif atau kereta penolong, maka kita sampaikan kepada PPKP. Kemudian ketika berhentinya lebih dari 5 menit, masinis dan asisten masinis harus melewati rangkaiannya, memasang semboyan 3 di depan dan belakang rangkaiannya. Apabila di depan jalan ada rintangan, maka masinis menghentikan kereta api dengan sistem PLB atau panggilan luar biasa, kemudian melaporkan ke PPKP mengenai sebuah perberhentian dengan bentuk 94.
dan ketika sudah aman dikarenakan perlintasannya telah dibersihkan, maka melaporkannya kepada BPKP bagaimana selanjutnya. Perjalanan apakah diizinkan atau tidak, kemudian ketika diizinkan apakah terdapat hotspot di lintas tersebut. Dalam pemberangkatan harus memastikan bahwa posisi sudah aman atau tidak kesalahan ataupun gangguan. Yang kedua, memberikan sebuah 35. Ketika masinis akan berganti dengan masinis selanjutnya adalah menyerahkan lokomotif beserta T200 kepada masinis pengganti dan menyerahkan serah terima lembar dinasan kepada dalam penyerahan LAPK dan 0100 kepada JPAK setempat, diperiksa dan diberi catatan, kemudian menyampaikan secara langsung kejadian luar biasa dalam perjalanan dinas. Selanjutnya yaitu kemudian LAPK dan 0100 dikembalikan lagi kepada masinis dan asisten masinis. Setelah itu penyelia mencatat dalam akhir dinasan KA. Selanjutnya masinis dan asisten masinis dapat diberikan istirahat di wisma setempat minimal 7-8 jam. Ketika masinis dan asisten masinis stasiun akhir menyerahkan lokomotif dokumen T200 serta menyampaikan kejadian teknis dan kejadian luar biasa kepada pengawas urusan lokomotif, kedua melapor kepada PAP serta memberikan atau menyerahkan LAPK untuk diperiksa. Ketiga, melapor kepada JPAK atau penyelia serta memberikan LAPK dan O100 untuk diperiksa. Kemudian menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dalam perjalanan dinas. Kemudian penyelia mencatat dalam laporan akhir dinasan. Percobaan rem dinamis juga dilakukan setelah akan meninggalkan stasiun. Selanjutnya pada saat dinas, setiap 30 menit sekali, pada rem statis mengganti lokomotif dengan rangkaian, penggantian lokomotif ketika perubahan susunan start formasi, pelepasan saluran rangkaian, guna pemeriksaan rangkaian dalam perbaikan. Untuk batas waktu minimal untuk merangkaikan KA yaitu 10 menit sebelum jam keberangkatan. Nautic control open atau PC open ketika terbuka terjadi ketika kondisi overspeed kecepatan deadman tidak dikerjakan, kemudian terdapat pelepasan selang udara. Pada saat PC open aktif, automatic brake dipindahkan ke posisi suspension. Tunggu lampu pengawasan keamanannya padam. Setelah padam, kembalikan ke posisi release sehingga dapat di-reset menunggu sampai tekanannya normal. Untuk pemeriksaan lokomotif pada saat sebelum keberangkatan, juga memeriksa ketinggian alat perangkai, kemudian memeriksa lantai pengaman, memeriksa selang udara tekan, memeriksa sistem pengereman, memeriksa joystick dan adjuster pengereman, memeriksa level high speed speed diesel atau HSD, yaitu memeriksa apakah terdapat kerusakan di rangka atas, memeriksa level air radiator, memeriksa level oil mesin, memeriksa oil kompresor, dan memeriksa level oil di engine generator. Kemudian dalam kabin memeriksa tekanan-tekanan yaitu tekanan turbo, tekanan bahan bakar, tekanan minyak pelumas, kemudian tekanan peranginan di dalam tangki main reservoir. Selanjutnya yaitu dan equalizing di brake pipe sama di independent brake serta exhaust juga diperiksa. Untuk tekanan turbo ketika aktif dengan standar aktif nomor 5 dan dari 22 sampai 26 PSI, yaitu dengan standarnya dari standar tekanan di bagian tekanan turbo yaitu dan tekanan bahan bakar juga tekanan minyak pelumas yaitu dengan tekanan bahan bakar dengan standarisasinya posisi 40 PSI, tekanan minyak pelumas yaitu standarnya yaitu idle 20 PSI. Selanjutnya itu pada tekanan main reservoir itu dengan standarnya 120 sampai 140 PSI. Kemudian ada equalizing sebesar idle di 70 PSI. Kemudian di brake pipe sebesar 70 PSI. Independent brake posisi release 0 PSI apabila posisi surface atau pengereman 5 PSI. Dalam per automatic brake pada posisi pengereman terdapat yaitu ada 6 release, main reservoir, service, suspension, handle off, dan emergency. Dan terakhir yaitu sebelum meninggalkan lokomotif dipastikan master control seperti throttle handle, reverse handle, posisi netral, kemudian RH-nya dicabut, kemudian rem independent brake atau rem parkir dikerjakan atau diaktifkan. Mungkin dari itu dari ringkasan yang saya rangkum terkait dari alur dinasan masinis dan hingga sampai akhirnya berdinas, kiranya itu menjadi alurnya bagaimana cara mengoperasikan
dalam perjalanan dinas ketika menjadi masinis maupun asisten masinis, serta menjaga yaitu dari segi kesehatan dan juga kecakapan dalam mengetahui simbol-simbol maupun semboyan serta perjalanannya dengan ketelitiannya sehingga sampai dengan selamat sampai tujuan. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.